Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita bertemu kembali di video pembelajaran seni budaya untuk kelas 7 semester 2 ini. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang merancang pementasan teater. Namun, seperti biasa, sebelum memulai belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah agar apa yang kita pelajari menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Merancang pementasan teater. Apa itu pementasan teater? Nah, teman-teman mungkin pernah lihat pementasan teater. Sebenarnya apa definisi dari pementasan teater itu? Pementasan teater adalah pertunjukan seni yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Jadi, seni teater ini disebut juga dengan pertunjukan seni, seperti drama-drama yang pernah teman-teman tonton. Cuman dramanya ini lebih bersifat langsung, sehingga pemeran-pemeran ini langsung memainkan dramanya di saat teman-teman melihat pertunjukan tersebut. Nah, dalam mementaskan teater ini, teman-teman, kita diperlukan yang namanya adalah perancangan. Perancangan pementasan teater ini dibutuhkan agar pertunjukan teater yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan efektif, dan berjalan dengan efisien. Sehingga pertunjukannya menjadi pertunjukan yang luar biasa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk dapat merancang pementasan teater, ada 3 hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama adalah membentuk panitia. Yang kedua adalah merancang tata rias. Dan yang ketiga adalah latihan. Nah, 3 hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus teman-teman lakukan dalam merancang pementasan teater. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu adalah membentuk panitia. Kepanitiaan ini akan bertanggung jawab teman-teman pada bidang kerjanya masing-masing. Sehingga jika panitianya sudah terbentuk, dan bertanggung jawab terhadap setiap unitnya, maka akan mudah dalam melakukan organisasi kerja sehingga pementasan teater yang akan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Nah, selain itu, kepanitiaan ini, jika kepanitiaannya bekerja dengan baik, maka hasilnya juga akan mendatangkan hasil yang baik sehingga penonton bisa banyak yang datang dan bisa juga dan menghargai pementasan yang telah kita tampilkan. Nah, ada apa aja panitia yang dibutuhkan dalam merancang pementasan teater? Yang pertama itu, yang paling utama adalah pimpinan produksi, teman-teman. Dan pimpinan produksi ini bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pementasan. Dan pimpinan produksi ini menjadi kunci atau punggung dari jalannya pameran tersebut. Nah, pemimpin produksi ini dibantu oleh banyak rekan, teman-teman. Yang pertama ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi-divisi, dan ada manajer artistik. Sekretaris itu yang berkaitan dengan surat-surat, sedangkan bendahara yang berkaitan dengan keuangan, laporan keuangan. Dan divisi-divisi ini ada banyak, teman-teman. Ada divisi publikasi, dokumentasi, divisi penggalangan dana, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada manajer artistik. Jika kita ingin melakukan pementasan teater, maka dibutuhkan manajer artistik, di mana manajer artistik ini yang berhubungan dengan penampilan yang akan ditampilkan dalam pementasan. Ada apa saja? Itu ada sutradara, ada pemeran, ada pimpinan artistik. Sutradara, teman-teman, adalah orang yang mengatur dan menentukan seperti apa nanti jalannya pementasan. Sedangkan pemeran adalah yang memainkan peran, dan pimpinan artistik ini nanti yang melakukan pengkontrolan terhadap tampilan. Oleh karena itu, pimpinan artistik ini memiliki banyak teman-teman, seperti ada penata suara, penata panggung, penata kostum, penata busana, dan lain-lain. Nah, ini adalah panitia secara ringkas ya dari panitia yang dibutuhkan dalam perancangan
pementasan. Nah, berikutnya adalah membuat rancangan pementasan, teman-teman. Nah, ketika kita akan membuat rancangan pementasan, maka pembuatan rancangan pementasan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap atau yang sedang dikerjakan, atau disesuaikan dengan naskah yang akan dipentaskan. Nah, teman-teman, jika naskah yang menceritakan tentang lingkungan di hutan, maka rancangan setting atau latar belakang panggungnya dapat berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat 3 dimensi. Jika naskahnya menceritakan tentang lingkungan pantai, maka rancangan atau setting latar belakang panggungnya itu dapat dibuat seperti pantai gitu, teman-teman. Nah, ada banyak panggung, teman-teman. Ada banyak bentuk panggung yang dapat teman-teman rancang gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah teater arena bentuk U. Nah, kita dapat merancang panggung seperti ini. Bisa juga merancang panggungnya seperti ini. Jadi lebih hampir ke bentuk lingkaran, Mas, pada teman-teman. Bisa juga jika ada penontonnya lagi sebelah sini sehingga membentuk sebuah lingkaran. Bisa saja ya disesuaikan dengan panggung dan pentas yang akan ditampilkan. Nah, berikutnya ada latihan. Nah, latihan ini merupakan hal terpenting dalam pementasan teater, teman-teman. Nah, latihan ini akan mengarah pada pementasan yang biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Nah, latihan ini dilakukan oleh sutradara dan pemeran yang akan memainkan pementasan, teman-teman. Nah, ini contoh dari latihan. Nah, proses latihan ini sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater, teman-teman, karena tidak akan berhasil jika tidak ada usaha dan kerja keras. Nah, kerja kerasnya dapat dilakukan dalam latihan, begitupun usahanya dapat dilakukan dalam latihan. Ya, seperti itu, teman-teman, adalah 3 hal yang harus diperhatikan dalam merancang pementasan. Yang pertama tadi adalah membentuk panitia, yang kedua membuat rancangan pentas, dan yang ketiga adalah melakukan latihan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di slide terakhir dari video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermakna ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.